Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfis Lowi di segmen Artificial Intelligence. Oke teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah membahas daripada machine learning yang terbagi dua, antara lain yaitu classical machine learning dan advanced machine learning gitu teman-teman. Oke, ketika teman-teman sudah mempelajari daripada antara lain seperti machine learning yaitu classical dan advanced, teman-teman bisa nih lanjut kepada konsep advanced yang lebih baru, yaitu adalah deep learning teman-teman. Jadi deep learning itu apa sih gitu? Jadi deep learning ini merupakan subbidang gitu, subbidang juga bagian dari sebuah kecerdasan buatan yang terinspirasi juga seperti fungsi lainnya otak kita juga, otak manusia gitu. Jadi dia menggunakan banyak model daripada jaringan saraf tiruan lah, dengan banyak model lapisan untuk belajar dan melakukan tugas secara lebih otomatis gitu. Nah, lebih otomatis, lebih efektif gitu, terutama dalam hal yang berhubungan sama analisa, pengenalan pola, dan pembuatan sebuah kesimpulan atau keputusan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ciri-ciri daripada deep learning ini teman-teman antara lain yang bisa kita temui pertama kali itu dia memiliki layer yang berlapis-lapis gitu teman-teman. Jadi jaringan saraf tiruan atau neural network ini, jaringan saraf tiruan ini digunakan untuk memiliki banyak lapisan gitu. Biasanya sampai puluhan gitu. Nah, yang saling terhubung gitu dan bekerja sama untuk memproses informasi daripada sebuah data gitu teman-teman. Habis itu dia pun model dari deep learning ini dia nggak memerlukan tentang cara menyelesaikan sebuah tugas gitu, melainkan dia belajarnya itu dari data gitu yang diberikan melalui proses yang disebut kita bilang training gitu. Nah, terus jaringan saraf tiruan ini juga teman-teman mampu belajar merepresentasikan lah sebuah data tingkat tinggi gitu daripada representasinya tingkat rendah gitu, sehingga semakin dalam kan lapisannya. Habis itu pun semakin abstrak juga representasinya gitu. Seperti itu. Kemudian deep learning ini juga dapat memodelkan hubungan yang lebih kompleks gitu. Lebih kompleks dan tidak linear gitu antar sebuah data gitu, antar data lah kita bilang. Berbeda dengan metode statistik tradisional kan, yang seringkali berasumsi terus pada sebuah hubungan linear gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi deep learning ini pun memiliki banyak keuntungan, seperti misalnya antara lain dia fleksibel gitu. Jadi dia bisa diterapkan dalam berbagai jenis data dan berbagai jenis problem gitu, sehingga memiliki potensi yang luas gitu untuk dipakai lah di segala bidang gitu. Kemudian daripada otomasi daripada deep learning ini sangat otomatis gitu, karena dia dapat mengotomatiskan lah tugas-tugas atau tas-tas yang sebelumnya membutuhkan pekerjaan yang manual gitu, sehingga meningkatkan lagi gitu efisiensi dan produktivitasnya gitu. Seperti itu. Terus kemampuan daripada deep learning ini banyak digunakan pada aplikasi, contohnya pengenalan gambar gitu kan, pengenalan gambar atau citra yang bisa kita bilang image detection gitu. Deep learning ini telah mencapai yang gitu dalam hal image detection, seperti mengenali objek, wajah, habis itu pemandangan gambar atau video gitu. Nggak hanya itu juga, dia bisa ke suara gitu, ke terjemahan bahasa atau ke prediksi atau generasi daripada teks gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi contoh kayak generasi teks itu dia bisa menciptakan lah sebuah otomasi kode gitu. Jadi dia bisa menghasilkan teks gitu, seperti puisi juga bisa, kode, skrip gitu. Ya mirip lah gitu, yang ditulis sama kita gitu sebagai manusia atau user gitu kita bilang teman-teman. Tapi di sini kan teman-teman, di dalam deep learning ini juga memiliki keterbatasan. Pertama yaitu kebutuhan data daripada deep learning ini harus besar gitu. Deep learning ini sangat membutuhkan data yang sangat besar untuk dilatih gitu, yang tidak selalu tersedia kan gitu, seperti itu. Habis itu pun waktu dan resource-nya itu harus banyak gitu teman-teman. Jadi melatih model daripada deep learning ini bisa memakan waktu ya kita bilang cukup lama, dan sumber daya yang cukup besar juga gitu. Sumber daya daripada komputasi kita harus besar gitu. Habis itu pun juga kurangnya daripada interpretasi gitu.
interpretasi. Sulit untuk memahami memang bagaimana daripada model deep learning ini teman-teman untuk membuat sebuah decision atau keputusan yang dapat menjadi masalah dalam beberapa misalnya aplikasi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita di dalam deep learning ini kita nanti akan belajar belajar tentang hyperparameter tuning, regularization, dan optimization gitu. Jadi nanti kita mempelajari gitu, mencari sebuah nilai terbaik untuk pengaturan seperti learning rate, jumlah epoch, dan ukuran batch gitu. Di dalam deep learning ini nanti pun juga kita akan belajar daripada regularisasi gitu, mencegah kata overfitting inilah yang sering kita sebut gitu, overfitting, dan meningkatkan generalisasi model lah kita bilang. Habis itu pun menggunakan algoritma yang berhubungan sama optimasi yang efektif untuk melatih sebuah model gitu. Seperti itu teman-teman. Di deep learning ini teman-teman juga nanti akan belajar daripada CNN atau convolutional neural network, atau bisa kita bilang juga jaringan saraf tiruan konvolusional gitu. CNN ini pun juga merupakan jenis model jaringan saraf tiruan yang memang dirancang khusus lah untuk memproses yang berhubungan sama data gambar dan data video gitu. Jadi model CNN ini bekerja dengan cara meniru lah cara sistem kerja visual dari manusia kita gitu, dari kita nih sebagai user atau manusia, yaitu dengan mendeteksi pola atau fitur di dalam gambar gitu. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman akan belajar daripada CNN atau convolutional neural network. Kemudian nanti di deep learning ini juga teman-teman belajar daripada RNN atau recurrent neural network, atau jaringan saraf tiruan yang sifatnya itu berulang gitu teman-teman. Ini sejenis lah dengan jaringan saraf tiruan yang khusus dirancang untuk memproses data seperti teks, audio, dan video gitu. Tapi modelnya itu tidak seperti jaringan saraf yang biasa-biasa aja gitu. RNN ini memiliki istilahnya dalam artian memori internal lah, yang memungkinkan untuk mereka itu mengingat gitu urutan data dan menggunakannya kembali untuk tugas-tugas seperti misalnya prediksi, terjemahan bahasa, analisis deret waktu, atau bisa kita sebut time seriesnya gitu. Seperti itu nanti teman-teman akan belajar daripada recurrent neural network, bagaimana model RNN ini bekerja, habis itu jenis utama daripada RNN ini seperti apa, habis itu keuntungan dan keterbatasannya seperti apa gitu. Nanti teman-teman belajar daripada segmen deep learning ini nanti. Kemudian nanti teman-teman akan belajar daripada LSTM atau long short term memory gitu. Jadi long short term memory ini dia sama seperti recurrent neural network yang memang didesainkan khusus untuk mengatasi beberapa keterbatasan RNN tradisional kan. Jadi kan daripada RNN itu kan memiliki kesulitan dalam mempelajari kan ketergantungan jangka panjang dalam data sekuensial gitu, yang seringkali menghambat performanya gitu. Tapi LSTM ini bisa mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Nanti teman-teman akan pelajari daripada LSTM ini juga di deep learning ini nanti, atau long short term memory gitu teman-teman. Seperti itu. Habis itu pun juga nanti teman-teman akan belajar daripada transformer gitu. Transformer ini juga sebuah model arsitektur jaringan saraf tiruan gitu. Ini yang revolusioner terbaru nih teman-teman daripada transformer ini. Ini nanti dan transformer ini lebih berfokus daripada pemrosesan bahasa yang bersifat bahasa alami manusia, atau kita bisa bilang natural language processing gitu. Seperti itu. Jadi transformer ini menggantikan lah rata-rata, tidak semua menggantikan, tapi rata-rata sebagai alternatif atau alternatif daripada menggantikan struktur daripada recurrent neural network yang tradisional gitu, dengan mekanismenya yaitu attention gitu, atau kita bilang attention, perhatian yang udah lebih nice one lah gitu, atau canggih gitu. Seperti itu teman-teman. Nanti daripada itu kan semua itu nanti akan teman-teman pelajari daripada deep learning itu. Teman-teman juga bisa belajar daripada buku-buku yang udah tersedia banyak di internet. Contoh misalnya baca buku yang tentang buatan daripada Yoshua Bengio atau Aaron Kurzweil gitu, yang belajar tentang deep learning dari dasar gitu teman-teman. Seperti itu. Nanti akan saya kasih judul dan judul nanti di deskripsi di bawah teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan singkat saya tentang konsep daripada deep learning ini nanti yang akan teman-teman pelajari gitu, yang harus teman-teman pelajari sebelum mencapai ke tingkatan berikutnya. So, kalau misalnya teman-teman ada mau nanya, berikan aja kritik, komentar, atau saran
hantam aja kolom komentar di bawah teman-teman. So thank you teman-teman untuk hari ini semua. So thank you teman-teman, thank you.